Assalamualaikum teman-teman semua. Saya Alma Riansyah di sini akan membawakan sedikit presentasi mengenai hukum keluarga dan waris. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya teman-teman, aku Alma Riansyah, mahasiswa dari jurusan Ilmu Hukum kelas Ilmu Hukum A semester 5, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Materi presentasi kali ini saya tujukan untuk kegiatan ujian tengah semester mata kuliah Hukum Keluarga dan Waris BW yang diampukan oleh Ibu dosen tercinta kami, Ibu Neng Yani Nurhayani SHMH. Sebelumnya saya juga mau berterima kasih kepada beliau, dosen pengampu Ibu Neng Yani Nurhayani SHMH yang telah bersemangat memberikan pembelajarannya kepada kami meskipun dalam masa pandemi ini ya Ibu ya. Nah, selanjutnya saya juga ingin memberitahukan nih materi apa aja yang akan saya bawakan kali ini. Jadi yang pertama materi yang akan saya bawakan itu adalah mengenai hukum perkawinan menurut sudut pandang KUH Perdata BW. Nanti akan didefinisikan sifat asasnya seperti apa, kemudian larangan perkawinannya seperti apa, putusnya perkawinan seperti itu. Dan selanjutnya juga hukum perkawinan menurut undang-undang perkawinan, sama itu juga nanti akan definisi asas, sifat-sifatnya, lalu sampai ke putusnya perkawinan, hak dan kewajiban orang tua sampai anak, seperti itu. Selanjutnya akan membahas juga tentang teori-teori dari hukum waris, definisi, sifat, asas, penggolongannya seperti itu, dan juga tentunya yang terakhir latihan soal hukum waris hitungan. Dari 4 golongan itu gimana sih caranya kita membagi waris di dalam hukum waris perdata BW gitu. Oke, kalau gitu kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang hukum perkawinan menurut KUH Perdata BW. Nah, mulai dari definisi, gimana sih BW itu mendefinisikan hukum perkawinan. Jadi perkawinan menurut BW itu adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Jadi KUH Perdata ini ya bisa dicatat ya ini teman-teman, bahwa KUH Perdata ini memandang perkawinan hanya dari sudut keperdataannya aja, pertalian perikatannya aja, pertalian perikatan secara perdata seperti itu. Jadi unsur-unsur agama itu tidak dominan, tidak ada unsur agama, tidak ada unsur biologis seperti itu ya. Nah, selanjutnya di pasal 26 tentang syarat sah perkawinan menurut KUH Perdata, itu bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata aja. Jadi syarat sah dalam perkawinan menurut KUH Per itu cukup dengan hubungan perdata aja, jadi nggak perlu ada sah secara agama seperti itu ya. Selanjutnya ke syarat-syarat perkawinan menurut KUH Perdata, itu ada syarat material, syarat material yang mutlak dan syarat material yang relatif, serta syarat formal. Syarat material yang mutlak itu di mana KUH Perdata ini memandang monogami sebagai asas yang mutlak. Monogami, jadi suami hanya boleh memiliki satu istri, itu adalah mutlak kalau di KUH Perdata. Selanjutnya asas konsensual, yaitu persetujuan antara calon suami dan calon istri, jadi nggak boleh ada unsur paksaan teman-teman. Selanjutnya ke batas umur di pasal 29. Nah, batas umur itu perempuan berumur 15 tahun dan laki-laki minimal umurnya 18 tahun. Kemudian masa idah juga, jadi bagi perempuan yang setelah perceraian itu harus menunggu dulu 300 hari baru boleh melakukan nikah lagi. Dan juga izin wali, itu juga menjadi syarat yang mutlak. Kemudian syarat materi relatif, yaitu larangan kawin keluarga saudara seperti mengawini ibu atau adik kakak seperti itu dan lain-lain sebagainya diatur dalam pasal 30. Lalu larangan kawin karena zina itu juga dilarang. Kemudian larangan kawin setelah perceraian dengan orang yang sama. Jadi kalau orang yang sama itu dalam jangka 1 tahun udah cerai, terus mau rujuk lagi tuh nggak bisa kalau di KUH Perdata ya. Selanjutnya dalam syarat formal,
itu harus adanya pemberitahuan kawin atau pengumuman, jadi harus undang-undang katanya. Kemudian syarat yang harus dipenuhi bersama dengan perkawinan saat perkawinan itu dilangsungkan, seperti pencatatan sipil dan segala macamnya gitu. Dan lanjut lagi ke asas-asas perkawinan menurut KUH Perdata. Jadi di dalam KUH Perdata ini adanya asas monogami, yaitu dimana seorang suami hanya boleh memiliki satu istri dalam pasal 27 ya. Kemudian asas konsensual, dimana harus adanya persetujuan antara kedua belah pihak, tidak boleh ada paksaan. Dan juga asas tak proporsional. Jadi KUH Perdata ini memandang derajat atau kedudukan suami dan istri ini tidak seimbang gitu ya. Jadi dalam KUH Perdata tidak boleh seorang istri melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa diwalikan oleh suaminya, seperti itu. Kemudian asas persatuan bulat, di mana seluruh harta benda setelah perkawinan dinyatakan bulat, seperti itu. Jadi mau harta bawaan suami, harta bawaan istri itu dianggap harta perkawinan, seperti itu kalau dalam KUH Perdata. Selanjutnya, larangan perkawinan menurut KUH Perdata, yaitu adalah larangan untuk perkawinan saudara kandung, terus larangan untuk mengawini ipar, paman atau bibi, orang tuanya paman atau bibi, dan cucu. Juga nggak boleh kawinan karena zina, dan itu tuh harus oleh putusan hakim juga. Dan juga nggak boleh rujuk kalau udah 1 tahun gitu. Kemudian pencegahan perkawinan, di mana yang berhak untuk mencegah perkawinan itu adalah bapak ibu, kakek nenek, paman atau bibi, atau wali yang sah secara hukum ya. Kemudian saudara kandung, mantan suami atau istri yang perceraiannya belum sampai 300 hari, dan juga kejaksaan yang memiliki wewenang. Kemudian alasan pencegahannya itu bisa jadi karena nggak ada izin dari orang tua, belum berusia 30 tahun. Salah satunya itu tidak memenuhi syarat kawin seperti batas umur dan sebagainya. Kemudian tanpa pengumuman juga, nikahnya diam-diam. Terus salah satu di bawah pengampuan dan pencegahan perkawinan oleh pengadilan. Selanjutnya, pembatalan perkawinan menurut KUH Per itu bisa dilakukan gugatannya oleh orang-orang yang lebih dulu terikat dalam perkawinan. Jadi kayak misalkan ada suami istri, ternyata suaminya sebelumnya udah punya istri gitu dan masih terikat, nah itu berhak dia. Nah terus suami atau istri itu sendiri, calonnya sendiri yang mau batal kawin deh, maksudnya bukan calon ya, suami istri. Nah kemudian keluarga garis lurus ke atas seperti ayah ibu, kakek nenek, kemudian kejaksaan yang memiliki wewenang, dan setiap orang yang berkepentingan. Juga perkawinan yang dilakukan tidak di depan pegawai negeri sipil itu dapat dibatalkan oleh suami istri itu sendiri, keluarga garis ke atas, ayah ibu, kejaksaan, setiap orang berkepentingan. Kemudian larangan pihak melakukan pembatalan itu, orang-orang yang nggak boleh ngebatalin itu adalah keluarga garis ke samping seperti paman dan bibi, seperti itu nggak bisa. Kemudian anak dari luar perkawinan itu juga nggak bisa untuk menuntut pembatalan. Kemudian orang selain keluarga, seperti itu. Selanjutnya itu perjanjian perkawinan. Jadi seperti yang tadi kita di awal bahwa sifat dari KUH Perdata itu untuk harta kekayaan itu persatuannya bulat. Nah dengan perjanjian kawin ini kita bisa untuk memberikan pemisahan terhadap harta benda kita, seperti itu. Nah, jadi dijelaskan juga nih, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan perjanjian mulai berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan, seperti itu. Dan selanjutnya tentang kewajiban suami istri menurut KUH Perdata itu seperti tolong menolong, memelihara anak. Suami harus mengurus kekayaan istri, suami mempunyai tanggung jawab untuk mewakili istri di bidang hukum, dalam perbuatan hukum. Kemudian istri wajib mematuhi suami, istri wajib tinggal bersama suami. Selanjutnya diatur tentang harta kekayaan ya, harta benda setelah perkawinan. Jadi setelah perkawinan itu
terjadi persatuan harta kekayaan. Jadi pencampuran kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Nah, kemudian diatur juga tentang pembubaran harta perkawinan, bagaimana alasan-alasannya, akibat hukumnya. Kemudian pemisahan harta juga bisa, seorang istri bisa untuk mengajukan pemisahan harta maupun mufakat antara suami istri, memang pingin untuk dipisahkan harta bendanya, itu bisa di KUH Perdata. Kemudian tentang putusnya perkawinan. Jadi putusnya perkawinan itu bisa karena kematian. Kematian itu bukan kematian secara perdata ya, tapi memang kematian secara biologis, tidak hidup, seperti itu. Kemudian perpisahan meja dan tempat tidur juga bisa membuat putusnya perkawinan dan juga perceraian. Nah, bagaimana sih perpisahan meja dan tempat tidur itu? Jadi dalam perpisahan meja dan tempat tidur itu bisa diajukan ke pengadilan ya teman-teman. Terus juga bisa dilakukan pembatalan juga, dan alasan perceraiannya juga bisa diajukan. Kemudian tata cara perceraiannya nanti ada di pasal 207. Hak istri dan suami saat proses perceraian itu seperti apa, itu juga ada dalam pasal 216 sampai 221. Kemudian akibat dari perceraiannya juga ada, seperti akibat untuk harta kekayaan, akibat kepada pengasuhan anak, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sih kedudukan anak menurut KUH Per? Jadi kedudukan anak menurut KUH Per itu ada 3 ya. Ada anak sah, ada anak luar perkawinan, ada anak yang terlantar. Anak sah itu anak yang lahir dalam suatu perkawinan. Jadi setelah menikah dia lahir, jelas bapak ibunya siapa. Kemudian anak dari luar perkawinan itu anak di luar perkawinan yang diakui oleh kedua orang tuanya. Kemudian anak terlantar. Anak terlantar itu dia secara hukum tidak diakui, tidak memiliki orang tua, maksudnya secara hukum. Kemudian tidak diakui juga oleh orang tua manapun, seperti itu. Kemudian bagaimana sih tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya menurut KUH Per? Jadi dalam KUH Per itu terdapat kekuasaan orang tua terhadap diri anak. Jadi bisa untuk pengurusan sejak lahir sampai ke dewasa. Kemudian juga orang tua berkuasa terhadap harta benda anak untuk pengurusan dan menikmati hasilnya, seperti anak ini masih kecil tapi dia udah dapat warisan, itu bisa dikuasakan ke orang tuanya. Kemudian kewajiban untuk timbal balik, jadi anak itu juga harus hormat dan tunduk kepada orang tua, dan si orang tua juga harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya, seperti itu. Kemudian perwalian menurut KUH Perdata ini sebenarnya panjang ya teman-teman, tapi untuk intinya ya memang perwalian itu dilakukan untuk mereka yang belum dewasa, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, tapi berada di bawah perwalian atas dasar dan cara bagaimana yang diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam dari bab ini. Jadi untuk yang belum dewasa dan tidak dikuasai oleh orang tua, jadi bisa dibilang diadopsi, seperti itu ya. Kemudian bagaimana perkawinan campuran? Perkawinan campuran itu seperti orang Indonesia dengan orang luar negeri, itu gimana? Itu menurut pasal 183 bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, baik antara WNI atau satu sama lain maupun antara mereka dan warga negara lain, itu lazim di dalam negeri. Jadi di mana perkawinan itu dilangsungkan dan suami istri warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam KUH Per. Jadi sebenarnya boleh ya teman-teman, kalau misalkan WNI sama WNI pengennya nikah di luar negeri, atau WNI sama WNA pengen nikah di luar negeri, bagaimana aturan hukumnya, atau pengen nikahnya di Indonesia, bagaimana aturan hukumnya, itu ada semua ya teman-teman ya. Selanjutnya kita lanjut ke hukum perkawinan menurut UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Jadi UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 ini juga produk nasional ya teman-teman. Kalau yang tadi kan kita belajar dari KUH Perdata hukum barat, seperti itu. Ini dari perkawinan hukum produk nasionalnya sendiri. Nah, ada sedikit perbedaannya, kita
belajar bareng-bareng ya. Kemudian jadi yang pertama dari definisi bahwa perkawinan menurut UU nomor 1 tahun 74 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tetapi juga ada ikatan batiniah, di mana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami dan istri. Jadi menurut pasal 2 UU perkawinan ini adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Nah, di sini jelas banget ya teman-teman bedanya dengan definisi dari KUHP bahwa UUP ini memandang adanya unsur agama, di mana unsur agama itu mendominasi perkawinan itu sendiri. Jadi diperjelas juga nih di selanjutnya tentang syarat sah perkawinan menurut UUP dalam pasal 2 ayat 2 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum kepercayaan masing-masing. Dan misalkan dalam agama Islam syarat sahnya itu seperti ijab qabul, adanya wali nikah, saksi. Nah, itu dipandang oleh UU perkawinan. Jadi kalau nggak ada itu, secara agamanya tidak sah, maka secara negara pun tidak sah, seperti itu. Kemudian di syarat-syarat UU di perkawinan itu juga sama, dia pakai syarat material dan syarat formal juga sama isinya, kurang lebih konsensus persetujuan antara kedua belah pihak, kemudian mencapai batas umur, kemudian bagi wanita berlaku masa idah sama juga, dan syarat formalnya itu pencatatan perkawinan itu wajib, dan pemenuhan syarat dalam penelitian daftar khusus. Juga jika syarat tidak dipenuhi, itu pembuatan dokumen bisa dilakukan, kemudian pelaksanaan pernikahan. Nah, kemudian asas-asas dalam perkawinan menurut UUP. Ada asas monogami tidak mutlak. Ini beda juga ya teman-teman sama asas perkawinan menurut KUHP. Memang sama-sama asas monogami ya teman-teman, tapi kalau di UUP dia itu tidak mutlak. Bagaimana sih tidak mutlaknya? Jadi dalam pasal 3 itu diatur ya bahwa suami hanya boleh memiliki satu istri kecuali yang diatur oleh hukum, dimana ada aturan-aturannya. Jadi boleh suami punya istri 2 dengan syarat yang diatur secara hukum. Syaratnya itu diatur di pasal 4 ayat 2. Jadi persyaratan poligami itu sifatnya fakultatif ya, boleh salah satu. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Terus istri sakit atau cacat, seperti itu. Kemudian istri tidak dapat melahirkan. Jadi karena alasan-alasan tersebut, seorang suami boleh melakukan poligami atau menikahi 2 istri, seperti itu ya. Kemudian di pasal 5-nya syarat poligami bagi suami itu syaratnya kumulatif, itu wajib terpenuhi, bahwa harus mempunyai izin dari pengadilan atau izin dari istri, seperti itu ya. Kemudian asas konsensual, bahwa persetujuan calon suami dan istri itu diutamakan. Dan asas proporsional, jadi kedudukan suami istri di undang-undang perkawinan ini adalah setara teman-teman. Jadi istri boleh mengurus harta bendanya sendiri, istri juga punya apa ya, jadi dia boleh melakukan perbuatan hukum seperti itu. Dan juga asas harta bersama dan pribadi, jadi di UUP itu harta bersama itu ada harta bersama dan harta pribadi. Harta pribadi itu adalah harta bawaan suami sebelum menikah dan harta bawaan istri sebelum menikah. Jadi meskipun mereka sudah menikah, kalau istri sebelumnya sudah punya harta bawaan yang dimaksud ini seperti hadiah atau warisan ya teman-teman, itu tidak bisa bercampur dengan harta suami. Tapi dalam pernikahan itu selama mereka menikah,
harta mereka itu adalah dinamakan harta bersama, seperti itu. Selanjutnya, larangan perkawinan menurut undang-undang perkawinan ya teman-teman. Jadi larangan perkawinan menurut undang-undang perkawinan itu, perkawinan yang dilarang di dalam UU nomor 1 tahun 74 adalah perkawinan antara orang yang memiliki hubungan darah garis ke atas maupun ke bawah, menikahi anak, menikahi anak, menikahi ibu gitu, atau menyamping, menikahi paman, itu juga nggak boleh. Menikahi semenda itu ipar. Kemudian sepersusuan juga nggak boleh. Saudara dengan istri, jadi ya kakak ipar gitu nggak boleh. Kemudian beda agama itu nggak boleh di dalam Indonesia, dalam UP. Kemudian yang masih terikat tali perkawinan, udah menikah lagi gitu, nggak bisa. Suami istri yang cerai lebih dari 2 kali, jadi kalau udah cerai balik lagi, terus cerai lagi, terus balik lagi, itu nggak bisa. Kemudian wanita masih dalam masa idah. Kemudian pencegahan perkawinan menurut UUP, perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 13 UUP dijelaskan. Alasan pencegahannya itu ada di pasal 14 dan 16, bahwa pencegahan kawin itu dapat dilakukan ke pengadilan daerah di mana perkawinan akan dilangsungkan, dan perkawinan itu tidak dapat dilakukan sampai ada yang mencabut gugatan pencegahan tersebut, seperti itu. Kemudian alasan-alasan pembatal dari perkawinan. Jadi suatu perkawinan itu bisa dibatalkan jika tidak sesuai syarat, tidak memenuhi syarat. Kemudian poligami atau poliandri tanpa izin. Sebenarnya poliandri itu nggak boleh ya, maksudnya poligami tanpa izin itu bisa dibatalkan. Kemudian di bawah ancaman, jadi adanya unsur keterpaksaan antara salah satu pihak, dan identitas palsu. Misalkan kayak si cowok si istri ternyata adalah laki-laki, seperti itu identitas palsu. Yang berhak mengajukannya siapa? Yaitu keluarga garis ke atas seperti ayah, ibu, dan kakek nenek. Juga bisa suami atau istri itu sendiri, atau pejabat yang berwenang, dan setiap orang yang berkepentingan atau orang-orang yang masih terikat. Kemudian keputusan pembatalan itu tidak bisa berlaku terhadap anak yang lahir dalam perkawinan. Jadi semua hak-hak anak di dalam sebagai anak sah itu tidak bisa diberlakukan keputusan pembatalan tersebut. Jadi nggak bisa tuh dibatalin, oh itu anaknya nggak jadi punya atas perkawinan saya, nggak. Jadi misalkan anak itu punya hak warisan dari bapaknya, harus tetap dapat kayak gitu, meskipun udah batal pernikahannya gitu. Dan jika suami istri beretikat baik dan orang selain keluarga, seperti itu. Kemudian perjanjian perkawinan menurut undang-undang perkawinan itu dalam pasal 29 terdiri dari 4 ayat, yakni bahwa harus atas persetujuan yang disahkan oleh pegawai pencatatan. Kemudian perjanjian tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan. Perjanjian juga berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat dirubah kecuali oleh persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak yang ketiga. Kewajiban suami istri itu menurut UU perkawinan itu rumah tangganya harus berlandaskan asas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus dibangun juga spiritualitas dalam berumah tangganya. Kemudian wajib untuk saling mencintai, suami juga wajib melindungi istri. Terus istri wajib mengatur urusan rumah tangga, suami juga wajib untuk menafkahi, seperti itu. Dan untuk harta kekayaan di dalam UUP itu terdapat bagi dua ya, harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama itu adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Jadi mulai dari perkawinan berlangsung, kalau mereka dapat amplop dari perkawinan itu udah masuk harta bersama. Kemudian
Suami kerja gajian, itu udah masuk harta bersama kalau mereka udah suami istri. Kemudian tindakan atas harta bersama harus sesuai persetujuan kedua belah pihak. Jadi untuk harta bersama itu harus dengan konsensus. Mau beli apapun itu, mau beli rumah, mau beli apa, semuanya kalau pakai harta bersama itu harus persetujuan kedua belah pihak. Kemudian harta bawaan itu merupakan harta yang diperoleh masing-masing seperti hadiah atau waris. Misalkan istri dapat warisan, itu adalah milik istri, penguasaan istri, dan suami punya warisan, itu adalah penguasaan suami, milik suami. Di bawah kuasa masing-masing kecuali ditentukan lain, kecuali misalkan si suami udah nggak apa-apa kamu pakai aja nih harta warisan saya gitu, itu boleh. Kemudian hak perbuatan hukum atas harta bendanya, jadi dia bisa melakukan perbuatan hukum apapun atas harta bendanya, misalkan beli rumah, beli yang menyangkut kepada notaris, seperti itu. Kemudian putusnya perkawinan menurut UUP itu terjadi apabila terjadi kematian, kemudian terjadi perceraian dan keputusan pengadilan. Lanjut lagi ke kedudukan anak menurut UUP, bahwa anak sah dan anak keluar perkawinan. Jadi ada anak sah dan anak keluar perkawinan, yang mana anak yang lahir dalam perkawinan itu adalah anak sah, dan anak yang lahir di luar perkawinan itu bisa saja tidak diakui oleh bapaknya. Jadi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga, kecuali dibuktikan dengan misalkan DNA, seperti itu. Jadi untuk hak-hak perdata seorang anak yang lahir di luar perkawinan itu hanya hak-hak dari ibunya aja. Misalkan hak waris, hak dari ibunya aja, harta dari ayahnya nggak bisa dia, karena dia lahir dari luar perkawinan, seperti itu. Kemudian kewajiban orang tua terhadap anak itu ada kewajibannya seperti pengurusan dan lain-lain. Kekuasaan juga sama, kekuasaan terhadap harta benda, kekuasaan terhadap perwalian anak, kemudian pemindahan barang anak, pencabutan hak atas anak. Jadi mau anaknya saya nggak mau dia dapat waris, itu juga bisa, tapi si anak juga bisa nanti menuntut haknya di pengadilan, berantem gitu. Kemudian kewajiban anak itu ada di pasal 46 tentang misalkan anak harus hormat kepada orang tuanya dan sebagainya. Perkawinan campuran menurut UUP itu juga diatur bahwa perkawinan campuran ini adalah antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Ini diatur di dalam UU perkawinan bahwa misalkan orang Indonesia nikah dengan orang luar negeri di Indonesia, itu hukumnya beda dengan orang Indonesia menikah sama WNA di negara mereka, itu beda lagi gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke teori hukum waris. Jadi di dalam hukum waris itu ada teori-teorinya. Ini aku ambil dari buku Effendi Perangin ya. Di situ dijelaskan bahwa definisi hukum waris adalah hukum yang bersifat pluralistis karena terdapat aturan secara nasional, secara adat, secara agama. Jadi kita bisa milih. Nah, kemudian hukum waris dalam KUH Perdata itu adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Nah, objek dari hukumnya ini adalah harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal. Nah, terdapat asas-asas dari hukum waris. Asas-asas dari hukum waris ini ada asas sesin,
asas levering, hereditas petitio, legitimati forti. Nah, succession itu seperti asas hak dan kewajiban pewaris ke ahli waris. Jadi seperti harta kekayaan si pewaris jadi hak ahli waris, dan juga kewajiban-kewajiban si pewaris juga diturunin, kayak bayar utang kayak gitu-gitu, itu tuh harus diturunin ke ahli warisnya. Nah, kemudian asas levering, bahwa cara memperoleh waris itu adalah dengan cara penyerahan. Kemudian hereditas petitio atau hak menggugat seseorang atas hak warisnya apabila misalkan bapaknya nih ngasih wasiat, seluruh harta benda saya adalah untuk si A, tapi saya sebagai ahli waris saya punya hereditas petitio, yaitu hak untuk menggugat atas hak waris saya kayak gitu. Kemudian legitimasi forti. Nah, legitimasi forti itu adalah hak mutlak seorang anak untuk menerima waris. Jadi seorang anak itu walaupun bagaimanapun itu dia punya hak mutlak untuk menerima warisan. Seperti itu. Meskipun sudah ditaruh di wasiat si A anak saya yang ketiga, anak saya yang ketiga itu tidak dapat warisan karena misalkan saya marah sama dia, itu tuh tidak bisa. Nanti bisa digugat di pengadilan melewati dengan legitimati fortinya si anak, seperti itu. Cara mendapatkan ahli waris itu adalah dengan dua, yaitu ab insteto dan testamentaire. Jadi bahwa ab insteto itu cara mendapatkan waris yang memang dengan keluarga sedara, karena keluarga sedara melalui jalur 4 golongan dan juga suami atau istri. Sedangkan testamentaire itu adalah hak untuk cara mendapatkan waris karena ditunjuk oleh wasiat. Jadi misalkan saya bukan siapa-siapa, saya pembantunya doang di rumah itu, tapi saya bisa dapat warisan kalau ada testament dari si pewaris. Kemudian sifat hukum waris perdata barat itu yaitu sistem pribadi. Jadi hukum waris KUH per itu menentukan pembagian hukum waris perorangan, bukan per kelompok. Jadi satu kepala adalah satu kepala, seperti itu pembagiannya adalah satu kepala. Kemudian sistem bilateral, jadi mewaris ke dua belah pihak, dibagi ke pihak ibu dan ke pihak bapak. Kemudian sistem perderajatan, jadi ahli waris yang derajatnya lebih dekat ke pewaris itu menutup yang lebih jauh. Misalkan udah ada anak dan istri, itu kakek nenek nggak akan bisa dapat, ibu bapaknya nggak akan bisa dapat gitu. Kalau udah ada, dia nggak punya istri, nggak punya anak, tapi dia punya ayah ibu dan saudara kandung, nah nanti kakek neneknya nggak bisa dapat gitu. Jadi yang derajatnya paling dekat ke si pewaris itulah yang akan menutup derajat yang lebih jauh, seperti itu. Kemudian ada juga nih hal-hal yang membuat seseorang tidak patut untuk mewaris. Nah, itu bisa jadi karena yang pertama orang itu membunuh si pewaris, itu sudah jelas ya. Itu secara hukum jika dia terbukti tidak akan bisa untuk mewaris. Kemudian orang yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah si pewaris, dan dengan hukuman penjaranya minimal 5 tahun ya teman-teman. Kalau belum 5 tahun masih boleh. Kemudian orang yang dengan kekerasan telah mencegah si pewaris membuat atau mencabut wasiat, jadi kayak intervensi secara kekerasan, secara verbal gitu ya, secara verbal dan verbal gitu. Kemudian orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat, jadi karena gila harta banget nih, jadi bisa aja orang mau menggelapkan surat wasiat atau memalsukan, tadinya dia nggak dapat jadi dapat gitu. Itu nggak boleh ya. Kemudian mewaris itu ada dua ya caranya, mewaris langsung dan mewaris pengganti. Jadi mewaris langsung itu mewaris karena diri sendiri, karena memang dialah yang seharusnya menjadi ahli waris, misalkan anak gitu. Nah, kalau mewaris pengganti
Itu adalah karena mengganti ahli waris yang telah meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Jadi misalkan seorang ayah meninggal, kemudian cucunya bisa dapat waris karena si ayah dari cucunya itu udah meninggal lebih dulu dari si bapaknya, itu bisa. Kemudian sistem penggolongan waris itu dibagi 4 teman-teman. Ada golongan 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang akan menjadi dasar dari segala perhitungan ya teman-teman ya. Ini untuk golongan yang pertama itu suami istri atau anak atau keturunan anak terus sampai ke bawah. Kemudian golongan 2-nya itu adalah ayah ibu atau saudara kandung atau saudara tiri juga bisa. Kemudian keturunan dari saudara kayak keponakan gitu, seterusnya. Kemudian golongan 3. Golongan 3 itu kakek dan nenek. Terus ke atas dari pihak ibu ayah. Kalau misalkan si golongan 2 nggak ada ya. Kemudian golongan 4 itu paman bibi dan keturunan paman bibi sampai derajat ke-6 dari saudara kakek nenek. Jadi perlu diketahui ya teman-teman, kalau misalkan dari golongan 1 sampai golongan 4 itu nggak ada semua ahli warisnya, itu warisan orang itu bakalan dialihkan ke negara. Dan kayak kewajiban dari si pewaris juga dialihkan ke negara. Kayak gitu. Sifat dari golongan ini, golongan yang lebih dekat, golongan yang lebih dekat ke pewaris itu menutup golongan selanjutnya. Misalkan golongan 1, kalau udah ada golongan 1 dia akan menutup golongan 2, golongan 2 akan menutup golongan 3 dan seterusnya. Tapi golongan 3 dan golongan 4 itu bisa mewaris secara bersamaan asalkan dia berbeda garis, berlainan garis. Misalkan yang satu dari garis ibu, yang satu dari garis ayah gitu. Dari garis ibu cuman ada paman sama bibi, tapi dari garis ayah adanya kakek sama nenek. Itu kan golongan 3 dan golongan 4. Tapi mereka bisa mewaris secara bersamaan seperti itu. Nah, selanjutnya di latihan soal nih teman-teman. Kita mulai masuk ke latihan soal ya. Latihan soal nomor 1, golongan 1 ya. Jika X meninggal dunia dengan hanya meninggalkan 2 orang anak, A dan B, ini kita bisa sambil lihat bagannya ya teman-teman. A dan B serta 2 orang cucu C dan D dari anak ketiga X yang telah meninggal sebelum X. Berarti si X ini punya anak 3, A, B, C. A, B dan nggak ada namanya satu lagi ya. Dan juga dia punya 2 orang cucu dari anak yang ketiga yang udah meninggal katanya. Nah, kita bisa lihat di bagannya itu X yang aku kasih tanda itu yang sebagai pewaris, A, B itu anaknya si pewaris, C yang kotak hitam, bulat hitam ini adalah anak pewaris yang sudah meninggal, dan C dan D ini adalah cucu dari pewaris. Ini masuk ke golongan 1 ya teman-teman. Yang A dan B itu mewaris secara langsung dan C dan D itu mewaris pengganti. Dasar hukumnya adalah pasal 852. Kemudian perhitungannya itu A sama dengan B sepertiga. Kenapa sepertiga? Karena ada anaknya ABC kan, seharusnya ABC. Nah kemudian langsung saya AB dan P misalkan ya. Nah kemudian jadi 1 dibagi 3 gitu. Nah kemudian C sama dengan D. C sama dengan D, sama-sama cucu nih, mereka sama-sama cucu. Mereka tuh mewaris sebagai pengganti. Itu dasar hukumnya itu pancang demi pancang ya teman-teman. Jadi sepertiga itu dibagi 2. Sepertiga itu dibagi 2 karena mereka berdua doang. Nah, jadi 1/6. Baru dia dikali sama 9 juta sama 9 juta. Yang dapat A dapat 3 juta, B dapat 3 juta, C dapat 1,5 juta, dan D juga dapat 1,5 juta. Nah selanjutnya kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 2 dari golongan 1, yaitu
X meninggal dunia dengan meninggalkan A. Nah, A ini adalah seorang anak dari istri pertama yang telah meninggal. Dan X juga meninggalkan B, C, D, anak dari istri P yang masih hidup. Nah, harta peninggalan adalah harta bawaan, bukan gonogini katanya. Jadi, ini adalah harta bawaan si X ya teman-teman, 100 juta. Nah, kemudian kita lihat di sini di bagannya, X ini adalah sebagai pewaris. A itu anak dari istri yang telah meninggal, B, C, D adalah anak sah juga dari X dari istri P yang masih hidup. Nah, maka pembagiannya ini di pasal 852 semuanya mendapatkan sama ya teman-teman, mendapatkan satu kepala adalah satu kepala demi kepala dan nggak ada panjang di sini. Nah, jadi A sama dengan B sama dengan C sama dengan D sama dengan P, karena mereka berjumlah 5 orang, jadi satu harta dibagi 5, jadi 1/5. Kemudian dihitung deh, dari 1/5 dikali 100 juta, berarti per orang dapat 20 juta kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut ya teman-teman ke golongan 2. Soal dari golongan 2 yang pertama, yaitu X meninggal dunia sebelum menikah, berarti dia nggak punya istri, nggak punya anak ya teman-teman, dan memiliki 2 orang kakak yaitu A dan B. Nah, orang tua X adalah P dan Q, serta harta peninggalannya ialah 8 juta. Nah, dari sini kita bisa lihat bagannya ya, garis keturunannya. P dan Q itu ayah ibu dari X. A dan B adalah kakak dari X, makanya mereka sejajar ya. Nah, dasar hukumnya itu di pasal 854. Jadi dikatakan bahwa apabila seseorang meninggal, ini kira-kira aja ya, maksudnya bukan kira-kira, ini seingat aku ya. Jadi bahwa apabila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang suami maupun istri, dia dapat memberikan ayah atau ibunya separuh apabila saudara kandungnya hanya 1, dan 1/4 apabila saudara kandungnya lebih dari 1. Seperti itu ya. Itu untuk ayah ibu. Nah, untuk saudara-saudaranya itu mendapatkan sisanya. Nah, makanya dari sini kita lihat perhitungannya ya. P sama dengan Q sama dengan 1/4. 1/4 karena jumlah saudaranya lebih dari 1 ya. Kemudian A dan B adalah 2/4. 2/4 itu sisa dari ayah dan ibu ya. 2/4 dibagi 2, jadi 2/4-nya itu dibagi 2 lagi, jadinya 2/8 sama dengan disederhanakan jadi 1/4. Nah, maka A sama dengan B sama dengan P sama dengan Q adalah 1/4 dikali 8 juta dan hasilnya adalah 2 juta gitu. Jadi dapat 2 juta nih per orang. Ini kebetulan aja sama nih ya. Kemudian kita lanjut ke soal golongan 2 nomor 2, yaitu bahwa X meninggal dunia dan meninggalkan satu saudara yaitu A serta satu orang bapak yaitu P. Nah, harta peninggalannya adalah 10 juta. Dasar hukumnya sama ya, pasal 855. Kemudian bukan, dasar hukumnya beda dari yang tadi ya. Ini di pasal 855. Jika yang meninggal itu hanya meninggalkan satu orang saudara, maka si orang tua itu mendapatkan separuh, ayah atau ibu itu mendapatkan separuh, berarti setengah. Nah, si P, si ayah dari X ini mendapatkan setengah, otomatis dong sisanya setengah lagi. Nah, berarti P sama dengan A sama dengan setengah dikali harta peninggalannya 10 juta, jadi masing-masing dapat 5 juta ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke golongan 3. Itu kita baca ini soalnya ya. X meninggalkan dunia
meninggalkan dunia. Meninggal dunia, dan keluarga X yang tersisa hanyalah kakek dan nenek dari pihak ayah, yaitu A dan B. Nah, serta kakek dari pihak ibu, yaitu P. Harta peninggalannya adalah 16 juta. Nah, ini kita bisa lihat ya. AB adalah kakek dari X, berarti si ayahnya udah meninggal ya. Kemudian P adalah kakek dari X dari pihak ibu. Nah, berarti B juga udah meninggal nih guys. Nah, habis itu kita masuk ke dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya ada di pasal 853. Jadi, apabila seseorang meninggal tidak meninggalkan ayah, ibu, atau garis keturunan lain, atau kayak suami istri atau anak gitu, maka harta warisannya akan jatuh kepada kakek dan nenek sampai terus ke atas. Nah, kemudian kita lanjut ke perhitungannya. Perhitungannya itu jika di sini kita bagi dua dulu, untuk pihak ibu setengah, untuk pihak ayah setengah. Nah, kita bisa lihat P ini sendirian, berarti setengahnya total buat P. Kemudian A dan B ini berdua, jadi kita setengah itu dibagi dua lagi, jadi 1/4. Nah, maka perhitungannya A sama dengan B sama dengan 1/4 dikali 16 juta adalah 4 juta. Kemudian P sama dengan setengah kali 16 juta adalah 8 juta. Jadi A 4 juta, B 4 juta, P 8 juta. Total 16 juta gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke golongan 3 nomor 2. X meninggal dunia dengan keluarga yang tersisa hanya kakek dan nenek dari pihak ayah, yaitu A dan B, serta 2 paman dari pihak ibu, yaitu P dan Q. Harta peninggalannya 12 juta. Nah, kita bisa lihat di garis keturunannya ya. Di garis keturunannya itu A dan B di sini sebagai kakek dan nenek dari X, P dan Q itu paman. Nah, P dan Q sejajar sama si ibu X, dan AB itu ada di atas dari ayah si X. Oke. Dasar hukumnya sama di 853. Untuk golongan ini kita bisa lihat ya, yang di sebelah kiri atau pihak ayah itu golongannya masuknya golongan 3 ya teman-teman. Kemudian kalau dari ibu itu golongannya dari golongan 4. Nah, di sini kita bisa lihat kalau sistem penggolongan itu di golongan 3 dan 4 itu bisa saja mewaris bersamaan dengan syarat mereka berlainan garis. Jadi yang satu dari pihak ayah, yang satu dari pihak ibu, itu bisa. Nah, untuk itu kita mulai ke perhitungannya ya. Di perhitungannya kita bagi dua dulu kayak biasa, setengah-setengah buat pihak ayah setengah, pihak ibu setengah. Di pihak ayah setengah itu dibagi lagi buat 2 orang, jadi 1/4. Di pihak ibu juga sama, setengah itu dibagi lagi ke 2 orang, jadi 1/4. Maka A sama dengan B sama dengan P sama dengan Q juga, mereka semua sama 1/4. Itu dikali dengan 12 juta, hasilnya 3 juta. Jadi masing-masing mendapat 3 juta gitu ya teman-teman. Selanjutnya lanjut ke golongan 4 nomor 1, yaitu X meninggal dunia dengan keluarga yang tersisa hanya paman dan bibi dari pihak ayah, yaitu A dan B, serta paman dan 2 anak-anak, paman P dan 2 anak Q dan R dari bibi yang telah meninggal sebelum X. Nah, jadi ada paman dan bibi yang sudah meninggal sebelum X. Nah, kita bisa lihat ya garis keturunannya teman-teman. Di sini A sama B itu adalah paman dari X, P adalah paman dari X, dan QR adalah sepupu X. Nah, dasar hukumnya ada di 858, yang mana dikatakan bahwa apabila seorang meninggal tanpa meninggalkan golongan 1 sampai ke 3, maka yang akan mendapatkannya adalah saudara-saudara dari pihak ayah atau ibu
atau saudara-saudara dari pihak kakek nenek. Nah, dalam hal itu di sini ada yang mewaris sebagai pengganti ya. Ki R itu mewaris sebagai pengganti. Dia mewarisi warisan dari ibunya gitu. Nah, jadi kita bisa lihat ya perhitungannya. A sama dengan B itu mereka sama setengah dibagi 2 orang. Kemudian P dan saudaranya itu mendapat setengah dibagi 2, seperempat seperempat. Nah, karena si ibunya Ki R ini dapat seperempat, maka Ki sama R itu dapat seperempat tapi dibagi 2. Mereka harus sama gitu. Makanya kita bisa lihat ya hitungannya. A sama dengan B sama dengan seperempat dikali 100 juta yaitu 25 juta. P sama dengan seperempat kali 100 juta sama dengan 25 juta. Q sama dengan R sama dengan 1/8 dikali 100 juta yaitu 12 juta 500. Jadi Q 12,5 juta dan R juga 12,5 juta. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut lagi ke nomor terakhir ya di golongan keempat, yaitu X meninggal dunia dengan keluarga yang tersisa hanya seorang kakek dari pihak ayah dan paman, P dan 2 anak bibi Q dan R dari pihak ibu. Harta peninggalannya adalah 100 juta. Kita bisa lihat nih gambar garis keturunannya. A di sini adalah kakek dari X, dia derajat golongan ketiga. Kemudian P dan saudaranya itu ada di derajat golongan keempat. Dia adalah paman dan bibi X dan juga punya anak QR. Nah, kita bisa lihat dasar hukumnya sama 858. Kemudian perhitungannya yaitu A setengah. Karena dari pihak ayah cuma ada A. Jadi dia dapat setengah. Kemudian P adalah setengah dibagi 2 dengan saudaranya, karena saudaranya itu punya anak kan. Jadi si anak-anaknya nanti bakal mewaris pengganti nih ke si ibunya. Jadi terpaksa dia harus bagi 2 nih. Jadi si P dan saudaranya dapat seperempat seperempat. Dan Q sama R itu karena dia mewaris pengganti, jadi dia dapat seperempat dari si ibunya. Dan dibagi 2, Q sama R harus bagi 2 ya. Dia dapat 1/8 masing-masing. Nah, mulai dihitung deh, dikali dengan 100 juta. Si A dapat 50 juta. Si P dapat 25 juta. Q dan R masing-masing dapat 12,5 juta. Seperti itu. Nah, untuk itu terima kasih teman-teman semua. Sekiranya segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaan yang bisa diajukan melalui email, Instagram atau Twitter aku di yang tertera di PowerPoint di atas. Untuk link PowerPoint juga aku nanti akan taruh di description box. Jadi terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.